Om Swastiastu. Pada kesempatan hari ini kita akan membahas materi perkembangan kebudayaan Hindu di dunia, materi pembelajaran kelas 12 dengan kompetensi dasar 3.2, yaitu memahami sejarah perkembangan kebudayaan Hindu di dunia. Dengan tujuan pembelajaran, peserta didik mampu menjelaskan atau menguraikan teori-teori masuknya perkembangan kebudayaan Hindu di Indonesia. Kehadiran budaya Hindu di Indonesia itu mengakibatkan adanya akulturasi budaya, yaitu disebabkan karena yang pertama, masyarakat Indonesia telah memiliki dasar-dasar kebudayaan yang cukup tinggi, sehingga masuknya kebudayaan asing ke Indonesia menambah pembendaharaan kebudayaannya. Yang kedua, adanya kecakapan lokal jenius, yang itu mengolah unsur-unsur kebudayaan luar yang sesuai dengan kepribadian bangsanya. Yang ketiga, itu pengaruh kebudayaan Hindu hanya bersifat melengkapi kebudayaan yang telah ada di Nusantara. Perpaduan ini melahirkan akulturasi yang terpelihara sampai sekarang, yang merupakan hasil dari proses pengolahan kebudayaan asing sesuai dengan kebudayaan Nusantara. Kehadiran agama Hindu atau kebudayaan Hindu di Indonesia menimbulkan berbagai pembaharuan, terutama di bidang religi yang pada dulunya itu menganut animisme dan dinamisme, yaitu animisme itu adalah memuja roh leluhur, dan dinamisme adalah melakukan pemujaan terhadap benda-benda yang dianggap memiliki kekuatan gaib, dan berubah menjadi memuja Tuhan atau Yang Widi berdasarkan kitab suci Weda. Yang kedua, terkait dengan sistem pemerintahan yang dulunya masih menggunakan atau istilah kepala suku sebagai pimpinan kelompoknya. Tapi sekarang setelah masuknya kebudayaan Hindu, istilah kepala suku digantikan dengan istilah raja. Dengan sistem pemerintahnya itu adalah kerajaan. Dengan kerajaan ini sehingga menyebabkan raja yang menduduki tahta itu secara turun-temurun kepada keturunannya, karena diibaratkan raja itu adalah seorang dewa yang menjaga masyarakatnya. Yang berikutnya itu dikenalnya sistem organisasi kemasyarakatan atau pengelompokan masyarakat. Itu berdasarkan dari segi profesinya, yaitu kalau dikenal dengan sistem warna kalau di India, sedangkan di Nusantara dikenal dengan sistem wangsa yang ada di Bali. Mengenai masuknya Hindu ke Indonesia, ada beberapa teori yang menjelaskan hal ini. Yang pertama, itu adalah teori Brahmana, dikemukakan oleh Jacob Cornelius van Leer, yaitu kebudayaan Hindu dibawa oleh para Brahmana yang diundang oleh para kepala suku untuk mengesahkan kekuasaan kepala suku di Nusantara, sehingga dapat dikatakan setara dengan raja-raja di India. Namun, teori ini dapat disanggah karena dua hal. Yang pertama,
raja di Indonesia akan sangat sulit mempelajari kitab suci Weda karena berbahasa Sanskerta. Yang kedua, itu kaum Brahmana tidak diperkenankan atau tidak diperbolehkan menyeberangi lautan dan meninggalkan tanah kelahirannya. Teori yang kedua itu adalah teori kesatria yang dikemukakan oleh dua orang ahli, yaitu Hendrik David Van Bos dan Christian Vandenberg, menyatakan bahwa kebudayaan Hindu dibawa oleh kaum kesatria, raja atau pangeran, yang melarikan diri dari kekalahan perang atau menghindari kekacauan politik yang ada di India. Dan di Nusantara mereka mendirikan kerajaan dengan bantuan masyarakat sekitar. Dan karena kedudukannya sebagai raja, maka penduduk pun akan menganut agama Hindu sesuai dengan pimpinannya atau rajanya. Teori ini memiliki 3 kelemahan, yaitu yang pertama, kalangan kesatria tidak mengerti agama dan hanya mengurusi pemerintahan. Yang kedua, itu adalah adanya ketidakmungkinan seorang pelarian mendapat kepercayaan dan kedudukan mulia sebagai seorang raja, karena ini adalah seorang yang lari dari tempat asalnya. Seperti itu yang kedua. Sekarang yang ketiga, itu adalah bukti arkeologis menunjukkan bahwa raja di Indonesia adalah raja asli Indonesia, bukan berasal dari India. Sehingga dengan 3 hal inilah yang melemahkan teori dari teori kesatria. Yang ketiga itu adalah teori Wesya yang dikemukakan oleh Nicholas Johannes Krum, yang dinyatakan bahwa kebudayaan Hindu dibawa oleh para pedagang India yang singgah dan menetap di Indonesia, bahkan menikah dengan wanita Indonesia. Merekalah yang mengajarkan kebudayaan Hindu kepada masyarakat sekitar. Teori ini pun dibantah karena hanya warna Brahmana yang mampu dan bebas mengetahui isi kitab suci agama Hindu. Apalagi bahasa yang digunakan itu adalah bahasa Sanskerta, bukan bahasa sehari-hari, yaitu adalah bahasa Pali dari penduduk India. Teori yang keempat itu adalah teori Sudra, dikemukakan oleh Van Faber, yang berisikan bahwa agama Hindu dibawa oleh para orang buangan yang berkasta Sudra, yaitu atau tawanan perang, yang dibuang dari India ke Nusantara. Teori ini pun lemah karena cakupan dari pengetahuan orang Sudra sama seperti dengan teori Wesya itu terlalu tinggi dan mereka tidak mampu untuk menjelaskan hal-hal tersebut. Teori yang kelima atau yang terakhir itu adalah teori arus balik. Teori ini berisi 2 cara bagaimana kebudayaan Hindu masuk ke Indonesia. Antara lain, yang pertama, para Brahmana diundang oleh kepala suku di Nusantara untuk memberikan ajaran agama Hindu dan juga melakukan upacara khusus untuk menghindukan seseorang yang disebut dengan Wratyastoma. Yang kedua, para raja di Nusantara pergi ke India untuk mempelajari ajaran agama Hindu.
setelah menguasai ajaran agama Hindu, mereka kembali ke Nusantara dan memiliki warna Brahmana. Lalu mengajarkan ajaran agama Hindu kepada masyarakatnya. Nah, itu 5 teori terkait dengan masuknya kebudayaan Hindu ke Indonesia atau ke Nusantara. Dari 5 teori yang dikemukakan tadi, yaitu teori Brahmana, teori Ksatria, teori Waisya, teori Sudra, dan teori arus balik. Dari kelima teori itu yang paling dapat diterima itu adalah teori Brahmana. Kenapa demikian? Karena dalam agama Hindu, kehidupan masyarakatnya dalam melaksanakan segala upacara keagamaan cenderung dimonopoli oleh kaum Brahmana. Sehingga hanya Brahmanalah yang mungkin menyebarkan agama Hindu. Yang kedua, diasumsikan bahwa golongan warna Brahmana dalam tatanan kehidupan masyarakat Hindu disebut sebagai kelompok masyarakat yang ahli agama. Sehingga dengan jelas bahwa kaum Brahmana lah yang mampu menyebarkan atau mengajarkan kebudayaan Hindu ke masyarakat. Selain dua hal tersebut, hal ini diperkuat dengan penemuan-penemuan prasasti yang berbahasa Sanskerta, yaitu yang pertama, prasasti Dinoyo diketemukan di Jawa Timur yang ditulis dengan angka tahun Saka 682 atau 760 Masehi yang menyebutkan Maharsi Agastya yang menyebarkan agama Hindu dari India ke Indonesia melalui Sungai Gangga. Yang kedua, itu adalah prasasti Porong yang diketemukan di Jawa Tengah berangkat tahun Saka 785 atau 863 Masehi yang juga menyebutkan keagungan serta kemuliaan jasa-jasa Maharsi Agastya. Sehingga beliau diberikan julukan Agastya Yatra atau yang memiliki arti perjalanan suci Resi Agastya, tidak mengenal kembali dalam pengabdiannya untuk mengajarkan Dharma. Dan juga diberikan julukan Pita Segara, yaitu Bapak dari Lautan, karena beliau mengarungi lautan luas demi mengajarkan Dharma. Demikianlah pemaparan materi teori-teori masuknya kebudayaan Hindu ke Indonesia. Dapat disimpulkan bahwa teori-teori masuknya kebudayaan Hindu ke Indonesia itu ada 5. Yang pertama itu adalah teori Brahmana. Yang kedua itu adalah teori Ksatria. Yang ketiga itu adalah teori Waisya. Yang keempat itu adalah teori Sudra. Dan yang kelima adalah teori arus balik. Dengan demikian, maka pemaparan ini saya akhiri dengan Parama Santi. Om Santi, 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 Om.